Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F. Skuad Garuda akan 2 kali berturut-turut menghadapi Vietnam pada ajang ini. Pertama, Indonesia akan menjamu Vietnam pada tanggal 21 Maret tahun 2024 mendatang. Setelah itu, 5 hari berselang, giliran skuad Garuda yang akan bertandang ke Vietnam pada ajang ini. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bakal membuat sejumlah perubahan di komposisi timnya. Hal ini tak lepas dari absennya Asnawi Mangkualam pada laga pertama kontra Vietnam. Belum lagi jika proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun tuntas. Hampir bisa dipastikan akan ada perubahan-perubahan yang dibuat pelatih asal Korea Selatan ini. Mengungkapkan prediksinya soal komposisi tim dan perubahan-perubahan yang dirancang Shin Tae-yong pada laga kontra Vietnam. Bagaimana prediksi Ropan ihwal komposisi Timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam? Simak artikel selengkapnya di bawah ini. Kedatangan Jay Izzes membuat lini belakang Indonesia kian kaya dengan pilihan. Nah, pada laga ini, Ropan yakin, Jay Izzes akan mendapat satu tempat di lini belakang skuad Garuda. Di Venezia, setelah kembali, dalam 3 pertandingan terakhir, ia selalu main full. Dia pemain bagus, pasti, Shin Tae-yong. Menurut STY, Indonesia juga tak akan mengubah pakem permainan mereka dari pakem permainan dengan menggunakan 3 bek tengah. 2 pemain lain di sektor jantung pertahanan adalah Justin Hubner dan Jordi Amat. Justin kuat di kaki kiri. Ia kidal, jadi, dia akan bermain lebih melebar ke kiri. Di tengah, ada Jordi. Ia juga sebagai kapten. Posisi bek sayap, pada laga ini, Indonesia akan kehilangan Asnawi Mangkualam. Kapten Timnas Indonesia ini harus absen karena akumulasi kartu kuning. Sebagai penggantinya, Indonesia punya sosok Sandy Walsh. Pemain berusia 28 tahun ini bakal menjadi andalan skuad Garuda untuk menyisir sisi tepi kanan lapangan. Sementara, di sisi seberangnya, Indonesia akan mengandalkan Sain Patinama. Opsi untuk posisi bek sayap kiri sendiri cukup mumpuni. Jika Patinama tak dalam kondisi terbaiknya, Indonesia masih memiliki sosok. Di tengah, Indonesia akan mendapatkan amunisi baru. Jika proses naturalisasinya tuntas tepat waktu, Tom Haye dipastikan akan jadi andalan pada laga ini. Kita jadi punya pemain yang bisa mengatur ritme di tengah, ujar Ropan, soal sosok Tom Haye. Sebagai partner Haye, menurut Ropan, Ivar Jenner masih akan menjadi pilihan utama. Duet 2 pemain ini akan membuat ruang mesin Indonesia menjadi komplet. Bagus sekali, kuat dalam bertahan dan visi yang bagus dalam menyerang. Untuk bola-bola mati juga nggak usah diragukan lagi, sambung mantan jurnalis media olahraga tersebut. Marcelino Ferdinand disebut bakal menjadi salah satu dari Trisula serang Indonesia pada laga ini. Ia bisa dimainkan sebagai sayap kiri. Marcelino kan biasa bermain di gelandang serang. Namun, ia juga biasa dicoba oleh Shin Tae-yong, digeser ke kiri, tutur Ropan. Lini depan Indonesia juga bisa jadi akan mendapat tambahan kekuatan. Hal ini jika proses naturalisasi Ragnar Oratmangun tuntas sebelum tenggat pendaftaran pemain. Jika ini terjadi, Shin Tae-yong bisa memilih apakah akan memainkan Ragnar Oratmangun atau Rafael Struijk di lini depan. Sementara itu, di sektor sayap kanan, Indonesia punya sosok Yakob Sayuri. Pemain PSM Makassar ini juga baru saja memenangi penghargaan pemberi asis terbaik Piala Asia 2023. Yakob pemberi asis di Piala Asia kemarin. Kalau Yakob bermain di sisi kanan, berarti Ragnar bisa menggantikan posisi Rafael sebagai striker, tandasnya.